Ternyata Jokowi terlibat dugaan KKN. Dia ketakutan dan butuh perlindungan usai lengser. Kalau dari perspektif psikologi kan berarti Pak Jokowi merasa tidak aman, tidak secure ya, kalau dia sudah tidak berkuasa. Karena itu dia persiapan putra mahkota yang melindungi gitu, kira-kira gitu. Perlu memastikan bahwa yang akan menggantikan dia akan melindungi dia. Iya. Tuh. Itu akan kandas kalau saya tidak punya pengaruh lagi, karena kalau saya tidak jadi presiden saya udah nggak punya pengaruh. Barangkali rakyat juga udah lupa. Jadi kalau anak saya mau maju di Jakarta ntar nggak ada yang bisa bantu tuh. Selesai saja sampai Solo gitu. Ya, nah jadi memang ada insting politik untuk seperti itu. Jokowi ikut campur urusan capres. Rafli singgung dugaan KKN. Ia perlu perlindungan setelah tak lagi menjabat. Mengutip Gelora.co, pengamat politik dan ahli hukum tata negara Rafli Harun membeberkan 4 alasan yang membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi membutuhkan perlindungan usai tak lagi menjabat sebagai RI1. Alasan pertama, kata Rafli, yakni terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, terutama yang berkaitan dengan kasus KM50. Dalam berbagai kesempatan, saya menggariskan 4 hal alasan kenapa Jokowi perlu perlindungan setelah tidak lagi menjabat. 1. Soal dugaan ikut dalam pelanggaran hak asasi manusia, utamanya misalnya KM50. Alasan kedua, sambung Rafli Harun, yakni terkait dugaan korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Yang kedua adalah terkait dengan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme yang tidak hanya melibatkan dirinya, tapi terutama isu keluarganya yang sering disindir oleh ekonom seperti Rizal Ramli. Bagaimana sang kaisang bisa memiliki saham di puluhan perusahaan ketika Jokowi berkuasa. Selain dugaan pelanggaran HAM dan isu soal KKN, alasan lainnya adalah Jokowi ingin memastikan bahwa dinasti yang dibangun keluarganya tetap berjalan mulus dan tidak berantakan ke depannya. Sebab Jokowi telah menancapkan dinasti melalui Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat wali kota Surakarta, menantunya Bobi Nasution yang menjabat wali kota Medan, serta putra bungsunya Kaisang Pangarep yang mulai tertarik mengikuti jejak sang ayah untuk terjun ke politik. Yang ketiga adalah potensi soal dinasti keluarga yang sudah dibangun. Tentu Presiden Jokowi tidak ingin dinasti keluarganya berantakan ketika dia tidak lagi berkuasa. Karena dia sudah menancapkan dinasti itu di diri Gibran Rakabuming dan Kaisang juga mau ikut politik, serta Bobi Nasution. Serta yang keempat adalah Jokowi ingin memastikan bahwa warisan atau legasinya tetap dapat dilanjutkan oleh presiden yang akan menjabat berikutnya, termasuk proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Dan yang keempat adalah soal legasi, soal proyek-proyek yang sudah dibuat dan proyek yang masih tertunda. Tentu Jokowi ingin itu dilanjutkan dan tetap menjadi pihak yang punya pengaruh untuk memegang proyek tersebut. Terutama seandainya proyek tersebut memang belum selesai seperti IKN, ya. Jadi 4 hal itu yang membuat Prabowo menjadi punya peluang besar untuk di-endorse, karena tentu untuk 4 hal tersebut dia bisa menjamin bahwa Jokowi tidak akan diapa-apakan. Sementara itu, pantesan sibuk cawe-cawe urusan pencapresan Ganjar. Said Didu menduga Jokowi punya 5 kepentingan ini. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu mengungkap kemungkinan alasan Presiden ikut menentukan sosok penggantinya. Kemungkinan tersebut diduga terkait dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dianggap terlalu ikut campur dalam pengusungan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Adapun kemungkinan alasan yang pertama yaitu adanya kesalahan yang harus ditutupi oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Ada 5 kemungkinan pimpinan ikut menentukan penggantinya. 1. Ada kesalahan yang perlu ditutupi. Adapun 4 kemungkinan alasan lainnya yaitu ingin menyelamatkan diri dan keluarga, ingin tetap berkuasa, ingin mewariskan kekuasaannya hingga keyakinan bahwa banyak rakyat yang tidak lagi menyukainya. 2. Ingin menyelamatkan diri dan keluarga. Yang ketiga, ingin menikmati tetap jadi penguasa. Dan keempat, ingin mewariskan kekuasaan kepada keluarga. Dan yang kelima, yakin bahwa banyak rakyat tidak lagi menyukainya. Sementara itu, belum lama ini Presiden Joko Widodo berupaya mengumpulkan ketua umum partai politik koalisi menjelang pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas, saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Zulkifli membocorkan sejumlah agenda pertemuan yang sebelumnya akan dilakukan oleh Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, lalu kemudian koalisi besar. Dalam pertemuan tersebut pencalonan Ganjar Pranowo akan dibahas. Ya, bahas pencapresan Ganjar, ini kan ketemuan, besok KIB. Habis itu tadi Bapak ya mengundang ketum partai untuk ngopi bareng, ujar Zulkifli. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.